Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang berasal dari negeri Serambi Mekah atau Aceh, yang bernama Kat Nyak Dien. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Kat Nyak Dien, pejuang wanita tangguh Serambi Mekah. Pemerintah kolonial Belanda seakan belum bernapas lega sekalipun salah seorang pemimpin Aceh yang ternama, Teku Umar, telah gugur di Medan Laga Meulaboh pada 11 Februari 1899. Masih ada pemimpin besar Aceh yang luar biasa gigih dan sangat merepotkan mereka sejak lama. Pemimpin yang langsung terjun bersama pasukannya di berbagai medan pertempuran seolah tanpa mempedulikan kodratnya sebagai wanita. Dialah Kat Nyak Dien, istri Teku Umar. Dari tubuh Kat Nyak Dien mengalir deras darah pejuang. Ayahnya, Nanta Setia, adalah pejuang besar negeri Serambi Mekah tersebut. Ulu balang kerajaan Aceh itu telah lebih dulu mengangkat senjata pada tahun 1873 ketika mendapati kecongkakan, kesewenang-wenangan, dan keserakahan penjajah yang menginjak-injak kehormatan dan merampas tanah tumpah darahnya. Keperwiraan Nanta Setia menurun pada Kat Nyak Dien. Maka sekalipun Nanta Setia gugur sebagai kusuma bangsa, perjuangan rakyat Aceh dalam usaha mengusir penjajah sama sekali tak berhenti. Masih ada Kat Nyak Dien yang meneruskan tongkat estafet perjuangan ayahnya. Kat Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh, sekitar tahun 1848. Ia kemudian menikah dengan pejuang besar Aceh lainnya, Teku Cik Ibrahim Lamnga. Ketentraman kehidupan rakyat Aceh seketika tercabik-cabik karena kedatangan Belanda yang ingin menancapkan kuku penjajahannya pada tahun 1873. Nanta Setia dan Teku Cik Ibrahim Lamnga tidak bisa tinggal diam. Mereka memimpin barisan rakyat Aceh untuk menghadapi keserakahan dan kesombongan pasukan Belanda. Perang Aceh seolah merenggut semua yang dicintai Kat Nyak Dien. Ayahnya gugur, begitu pula suaminya, yang tewas pada pertempuran di Geletarum, 29 Juni 1878. Ia pun bersumpah membalas kematian ayah dan suami tercintanya. Ia juga bersumpah, hanya bersedia menerima pinangan lelaki yang mampu membalas kematian almarhum suaminya. Kat Nyak Dien kemudian bergerilya dan memimpin rakyat Aceh melawan tirani yang congkak itu. Nama Kat Nyak Dien menjadi momok menakutkan sekaligus sosok yang paling dicari pemerintah kolonial di tanah Serambi Mekah. Sepak terjangnya sangat meresahkan dan membuat kerugian yang sangat besar bagi pemerintah. Belum juga menemukan cara untuk mengalahkan Kat Nyak Dien dan pasukannya, pemerintah kolonial semakin pusing dengan perlawanan dahsyat Teku Umar berikut pasukannya. Dan makin pusing pula pemerintah ketika Kat Nyak Dien dan Teku Umar bersatu padu pada 1880, baik sebagai pasangan suami istri maupun sebagai pemimpin pejuang. Pasangan itu dikaruniai seorang anak yang diberi nama Kat Gambang. Kat Nyak Dien dan Teku Umar berhasil mengusir penjajah dari daerah Mukim Enam yang telah diduduki Belanda sejak tahun 1875. Jenderal Van Heut lantas mengerahkan pasukan besarnya untuk merebut kembali daerah itu dan menangkap hidup atau mati Kat Nyak Dien dan Teku Umar. Van Heut juga meminta bantuan kepada Batavia untuk mengirimkan orang yang bisa menjadi penasehatnya guna mematahkan perlawanan rakyat Aceh yang luar biasa hebat. Batavia menjawab permintaan itu dan mengirimkan Snoek Hurgronje pada tahun 1891. Sekitar 2 tahun sebelum Snoek Hurgronje tiba, terjadi peperangan amat seru di Meulaboh. Perang dahsyat yang kembali membuat Kat Nyak Dien menjanda setelah Teku Umar gugur sebagai kusuma bangsa. Kat Nyak Dien segera memimpin pasukannya untuk bergerilya, keluar masuk hutan dan gunung-gunung serta menimbulkan kerugian yang sangat besar pada pihak pemerintah dengan serangan-serangan mendadaknya. Semangat Kat Nyak Dien untuk mengusir penjajah memang terus membumbung tinggi. Namun sayangnya tidak dengan kondisi fisiknya. Tubuhnya makin melemah di usianya yang melewati setengah abad. Pandangan matanya tak lagi awas. Tubuhnya digerogoti penyakit encok. Jumlah anggota pasukannya terus berkurang dan mereka kesulitan mendapatkan makanan. Salah seorang pembantu Kat Nyak Dien, Pang Laot, merasa iba melihat kondisi fisik sang pejuang. Secara rahasia, Pang Laot lantas mengontak Belanda. Ia bersedia menunjukkan tempat persembunyian Kat Nyak Dien dengan syarat pemerintah kolonial harus memperlakukan wanita pejuang yang gagah berani itu dengan segala kehormatan, bukan memperlakukannya seperti penjahat perang. Berdasarkan petunjuk Pang Laot, pasukan Belanda kemudian menyerang markas Kat Nyak Dien di Beutong Lesageo. Segenap pejuang Aceh yang berada di markas tersebut bertahan mati-matian menghadapi serangan mendadak. Namun, mereka terus terdesak. Mengetahui dirinya telah terkepung rapat dan tidak ada celah untuk meloloskan diri, Kat Nyak Dien memilih mati.
Tidak sekalipun ia bersedia berdamai dengan Belanda. Ia mencabut rencongnya, tapi pasukan penangkapnya bertindak sigap dengan merebut rencong dari tangan wanita perkasa itu. Sementara Kat Gambang berhasil meloloskan diri dan kemudian memimpin para pejuang Aceh untuk meneruskan perjuangan kedua orang tuanya. Kat Nyak Dien ditangkap dan dibawa ke Kutaraja. Ia sempat mendapat perawatan untuk mengobati rabun dan penyakit encoknya. Meski telah berusia tua dan juga menyandang penyakit, pemerintah kolonial tetap memandang Kat Nyak Dien sebagai sosok yang sangat berbahaya. Pemerintah sangat takut jika kehadirannya di Kutaraja, Banda Aceh, akan menciptakan semangat perlawanan rakyat. Terlebih Kat Nyak Dien tetap berhubungan secara rahasia dengan para pejuang yang masih gigih memberikan perlawanan. Pemerintah pun secara diam-diam mengasingkannya. Sumedang di Jawa Barat yang berhawa sejuk, dipandang cocok untuk menjadi daerah pembuangan wanita pejuang itu pada 11 Desember 1905. Belanda mengaburkan identitas Kat Nyak Dien dan melarang mengungkapkan identitas perempuan perkasa yang dibuang bersama ulama bernama Ilyas dan para pejuang lainnya itu. Di Sumedang, orang hanya mengenal Kat Nyak Dien sebagai ibu perbu karena pengetahuan agama Islamnya yang sangat luas. Sama sekali mereka tidak menyangka jika ibu perbu itu adalah perempuan perkasa yang mampu memporak-porandakan pasukan Belanda di medan peperangan. Pada 6 November 1908, perempuan yang dipanggil ibu perbu itu wafat. Jenazahnya dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Identitas ibu perbu yang sesungguhnya baru terkuak pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh, Ali Hasan. Dari data-data yang ditemukan di Belanda, pengasingan Kat Nyak Dien itu berdasarkan surat keputusan nomor 23, Kolonial Verslag 1907-12, barulah akhirnya diketahui bahwa ibu perbu tak lain adalah Kat Nyak Dien. Atas segala pengabdian, jasa, dan perjuangannya yang luar biasa bagi bangsa dan negara, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahi Kat Nyak Dien sebagai pahlawan nasional melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964.